Shalom teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Ernawati Dai. Pada hari ini kita akan mendengarkan penjelasan tentang peta akhir zaman yang selalu bikin kita penasaran. Ya teman-teman, di sini saya sudah menggambarkan peta akhir zaman. Kita mulai dari kitab Kejadian. Ya, dalam Kejadian di situ menceritakan tentang penciptaan. Nah, setelah Allah menciptakan manusia, manusia mulai jatuh dalam dosa. Nah, pada saat itu setelah manusia jatuh dalam dosa, lahirlah Nuh. Nah, tidak ada keterangan Nuh ini lahir pada tahun keberapa, tetapi setelah Nuh lahir, lahirlah Abraham. Lahirlah Abraham. Nah, setelah Abraham lahir, Abraham ini lahir pada tahun 2166 sebelum Masehi. Setelah itu, setelah Abraham ini lahir, ia memiliki seorang istri yang bernama Sarah, dan setelah mereka dua menikah, Ishak dilahirkan. Nah, pada saat itu Ishak dilahirkan pada tahun 2066 sebelum Masehi. Setelah itu, Ishak ini dia mempunyai dua orang anak. Yang pertama Yakub dan Esau. Setelah Yakub lahir dan Esau lahir, Yakub ini lari ke Haran karena ia takut saudaranya membunuh dia. Setelah itu Yakub ini mencari seorang istri, yaitu yang bernama teman-teman, setelah Yakub lari ke Haran, pada waktu itu pada tahun 1929 sebelum Masehi, dan Yakub memiliki seorang anak yang bernama Yusuf, dan Yusuf ini dijual ke orang-orang Mesir, dan di situ dia menjadi budak. Dan pada saat itu pada tahun 1898 sebelum Masehi. Ya teman-teman, setelah Yusuf menjadi budak di tanah Mesir, Yusuf mulai memerintah di tanah Mesir. Pada waktu itu pada tahun 1885 sebelum Masehi. Nah, setelah itu Yusuf meninggal. Yusuf meninggal pada tahun 1805 sebelum Masehi. Nah, setelah itu perbudakan di Mesir, karena Yusuf ini meninggal, muncullah perbudakan di Mesir. Dalam perbudakan di Mesir, Musa lahir. Setelah perbudakan itu Musa lahir. Ya, dalam perbudakan di Mesir, mulai lahirlah Musa pada tahun 1526 sebelum Masehi. Nah, setelah lahirnya Musa, keluarlah bangsa Israel dari Mesir. Pada waktu itu tahun 1446 sebelum Masehi. Dalam perjalanan bangsa Israel, Allah memberikan 10 perintah pada tahun 1445 sebelum Masehi. Ya, teman-teman, setelah Allah memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel mulai melakukan perjalanan dan masuk ke tanah Kanaan. Nah, setelah masuk ke tanah Kanaan, hakim-hakim mulai memerintah pada saat itu. Nah, pada saat itu pada tahun 1375 sebelum Masehi, dan setelah itu raja-raja mulai memerintah, dan raja yang pertama yaitu Saul. Allah mengurapi Saul sebagai orang pertama untuk menjadi raja. Nah, setelah itu Allah mengurapi lagi Daud dan Salomo. Mereka menjadi raja, dan setelah Saul, Daud dan Salomo menjadi raja, terjadilah perpecahan di Israel. Nah, pada saat itu yang memerintah adalah Rehabeam dan Yerobeam. Setelah perpecahan bangsa Israel terjadi, bangsa Israel ditawan oleh Babel, dan mereka dibawa ke pembuangan selama 70 tahun. Setelah itu Allah memilih beberapa orang, yaitu Kores, Esra, dan Nehemia, untuk membalikkan kembali bait Allah. Setelah bait Allah kedua dibangun,
kita masuk dalam topik berikutnya, yaitu intertestamental atau masa kegelapan, dan itu selama 400 tahun. Ya, teman-teman, setelah masa kegelapan lahirlah Tuhan Yesus pada 6 atau 5 Masehi, sebelum Masehi. Nah, setelah Yesus lahir, ketika Yesus berumur 30 tahun, ia melakukan pelayanannya. Pada tahun 26 sampai 27 sebelum Masehi. Nah, setelah Yesus melakukan pelayanannya, Yesus mati, kematian Yesus, dan setelah Yesus mati, ia bangkit dan ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari. Nah, setelah itu ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Setelah ia naik kembali, terjadi pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Dan pada waktu itu muncullah zaman gereja. Ya, teman-teman, setelah itu kita masuk dalam tribulasi. Nah, dalam tribulasi ini ada 7 tahun, berlangsung selama 7 tahun. 3,5 tahun itu adalah masa pendamaian, dan 3,5 tahun itu adalah masa siksaan. Nah, kemudian kita masuk dalam parusia. Parusia ini adalah masa kedatangan Tuhan Yesus, kurang lebih 2000 tahun. Setelah masa kedatangan Tuhan Yesus, kerajaan 1000 tahun atau milenium. Dalam kerajaan 1000 tahun ini, iblis diikat dan iblis dilepaskan. Setelah iblis diikat, iblis dilepaskan. Setelah iblis dilepaskan, iblis dibuang, dan di situ muncullah para antikristus dan nabi-nabi palsu. Ya. Setelah munculnya antikristus dan nabi-nabi palsu, akan orang-orang benar dan orang-orang jahat akan diadili, dan setelah itu kita masuk dalam Yerusalem baru. Setelah Yerusalem baru muncullah hidup yang kekal yang kita nanti-nantikan. Ya, terima kasih teman-teman, sekian dari penjelasan saya mengenai akhir zaman. Terima kasih. Bye.